Pada yang terhormat, Ibu Angkuro Willy SE, MM, CDMS, CPOD. Perkenalkan, nama saya Margareta Sandaminata dari kelas MJ201. Izinkan saya mempresentasikan mengenai ujian akhir semester tentang probabilitas dan teori keputusan secara statistik. Saya izin meminta maaf karena pakaian yang saya gunakan kurang berkenan karena saya sedang bekerja. Yang akan dibahas adalah 1. Konsep dasar probabilitas, 2. Perhitungan probabilitas, 3. Teorema Bayes, dan 4. Contoh soal. Konsep dan teori dasar probabilitas. Teori probabilitas adalah suatu peluang ukuran tentang kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Manfaatnya dari teori ini adalah biasanya itu bisa digunakan untuk sehari-hari seperti mengukur perkiraan hujan yang akan datang dan lainnya. Contohnya, melihat pergerakan harga saham berdasarkan analisis data saham. Berdasarkan konsep dasar probabilitas, ada beberapa jenisnya, yaitu ada ruang sampel atau sample space adalah kumpulan dari kemungkinan hasil eksperimen secara acak. Kemudian ada kejadian atau event adalah subset dari ruang sampel menjadi fokus analis. Dan yang terakhir adalah peluang atau probability adalah nilai numerik yang mewakili kemungkinan terjadinya sesuatu. Nah, teori dasar probabilitas sendiri, nilai probabilitas berkisaran dari 0 hingga 1, di mana 0 berarti peristiwa itu tidak mungkin terjadi. Sedangkan 1 berarti peristiwa tersebut pasti terjadi. Contoh, ada sebuah dadu dengan peluang angka 6, adalah 1 dari 6 kemungkinan. Atau secara matematika ditulis sebagai P 6 sama dengan 1/6. Pendekatan probabilitas ada 3. Yang pertama ada klasik. Jadi, probabilitas ini didasarkan pada asumsi bahwa hasil peluang yang sama. Contoh pada saat melempar koin, peluang mendapatkan gambar dan angka adalah 50%. Yang kedua, ada empiris. Nilai probabilitas didapatkan dari data atau pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya. Semakin banyak jumlah pengamatan, maka nilai peluang akan semakin mendekati nilai probabilitas yang sebenarnya. Contohnya, jika koin dilempar sebanyak 100 kali dan muncul sisi angka sebanyak 54 kali, maka peluang empiris muncul angka adalah 54/100 atau 0,54. Dan yang ketiga adalah subjektif. Nilai peluang berdasarkan keyakinan pribadi, intuisis, atau pengalaman dan dari pembuatan keputusan, bersifat individu, tidak melibatkan eksperimen formal atau data historis. Contoh, seorang analis ekonomi memprediksi bahwa nilai bahan baku akan naik 80% di tahun depan. Hukum probabilitas ada 2, yaitu hukum penjumlahan atau kejadian terpisah, yaitu apabila suatu peristiwa terjadi, maka peristiwa lain tidak dapat terjadi secara bersamaan. Nah, hukum perkalian atau kejadian bebas, jika kejadian A tidak mempengaruhi peluang B. Selanjutnya ada teorema Bayes. Teorema Bayes yaitu formula yang menjelaskan bagaimana cara mempengaruhi sebuah probabilitas dari suatu hipotesis saat kita sudah menemukan bukti baru atau petunjuk baru. Contohnya, suatu pabrik memiliki 2 mesin untuk memproduksi suatu barang, yaitu mesin 1 atau disebut dengan A1 dan mesin 2 disebut dengan A2. Mesin 1 memproduksi 60% dari total barang. Mesin 2 memproduksi 40% dari total barang. Peluang mesin 1 menghasilkan cacat atau disebut B adalah 3%. Peluang mesin 2 menghasilkan produk cacat atau disebut B adalah 5%. Jika produk diambil secara acak ternyata cacat atau B, berapa peluang produk tersebut berasal dari mesin 1 atau A1. Jadi kita masukin dulu, pertama itu rumusnya ya. Rumusnya itu P A dalam kurung A1 sama dengan 0,60, P dalam kurung A2 sama dengan 0,40, PB A1 sama dengan 0,03, sedangkan PB A2 sama dengan 0,05.
Jadi kita jumlahkan dulu 0,60 dikali 0,03 per 0,60 dikali 0,03 plus 0,40 dikali 0,05. Jawabannya adalah 0,018 per 0,018 ditambah 0,020. Selanjutnya hasilnya 0,018 per 0,38 sama dengan 18 per 38 sama dengan 9 per 19 sama dengan 0,4737. Jadi peluang bahwa barang cacat tersebut diproduksi oleh mesin satu adalah 0,4737 atau 47,37%. Contoh soal yang pertama ada pendekatan klasik. Soal sebuah kantong berisi 5 kelereng merah, 3 kelereng biru, dan 2 kelereng hijau. Total ada 10 kelereng. Semua kelereng memiliki ukuran dan bentuk yang identik. Jika diambil satu kelereng secara acak, berapakah peluang terambilnya kelereng berwarna biru? Jawabannya, NA sama dengan banyaknya kejadian diharapkan kelereng biru. NS sama dengan banyaknya seluruh anggota ruang sampel atau total kelereng. Nah, jadi kelereng biru itu kan NA ya. Tadi yang diambil tuh 3. Total keseluruhan itu NS, 5 tambah 3 tambah 2 sama dengan 10. Nah, jadi cara cari peluang biru itu 3 per 10 sama dengan 0,30. Jadi peluang terambilnya kelereng berwarna biru adalah 0,30 atau disebut dengan 30%. Contoh soal pendekatan relatif. Seorang pelempar basket melakukan latihan tembakan bebas atau free throw sebanyak 200 kali percobaan. Dari total percobaan tersebut, bola berhasil masuk ke dalam keranjang sebanyak 140 kali. Berdasarkan data eksperimen tersebut, berapakah probabilitas empiris pelempar basket tersebut berhasil memasuki bola pada lemparan berikutnya? Frekuensi sukses F sama dengan 140. Total percobaan N sama dengan 200. P masuk sama dengan 140 per 200 sama dengan 70 per 10 sama dengan 0,70. Jadi pendekatan relatif pelemparan basket tersebut adalah 0,70 atau 70%. Contoh soal subjektif. Seorang analis pasar saham diminta memberikan penelitian terhadap prospek investasi sebuah perusahaan startup teknologi bernama PT Maju Digital. Berdasarkan keahlian, pengalaman industri, serta situasi ekonomi terkini, sang analis meyakini bahwa peluang saham PT Maju Digital akan naik dalam kuartal depan adalah 80% atau 0,80. Berdasarkan situasi di atas, tentukan jenis probabilitas yang digunakan dan jelaskan alasannya. Jawabannya nilai peluang yang diberikan adalah 0,80 atau 80%. Peluang tersebut masuk dalam probabilitas subjektif karena angka tersebut tidak didapatkan dari perhitungan ruang sampel yang pasti, melainkan dari eksperimen berulang dengan kondisi identik yang banyak. Angka tersebut murni didasarkan pada keyakinan pribadi, penilaian profesional sang analis terhadap kondisi orang. Contoh soal probabilitas. Manajer suatu toko elektronik ingin mengetahui pola pembelian produk retail pelanggan berdasarkan kategori produk dan platform pembelian secara online. Berikut tabel data pelanggan yang didapatkan. Nah, note itu adalah perbandingan total pria dan wanita 7:3. Jadi ini masih banyak banget yang kosong, kayak jenis kelamin pria Shopee 250, Tokopedia kosong, Lazada 150, total kosong. Wanita Shopee-nya kosong, Tokopedia-nya 120, Lazada-nya kosong. Ya, ini masih banyak yang kosong. Jadi yang diminta itu pertama pelanggan yang membeli produk di Tokopedia, yang B pelanggan wanita membeli Tokopedia atau pelanggan pria yang membeli Lazada, yang C dengan syarat bahwa pelanggan tersebut adalah wanita. Berapa probabilitas bahwa ia memiliki Tokopedia dengan syarat bahwa pelanggan membeli di Shopee, berapa probabilitas bahwa ia adalah pria. Yang pertama kita mau mencari nilai kosong dulu dari total pria dan wanita itu ke 1000 ya. Jadi 7:3. Nah, total bagian 7 tambah 3, 10. Jadi ini ditotalin dapatnya itu prianya 700, wanitanya 300. Mengisi baris pria. Nah, ini dikurang-kurangin. Jadi hasilnya Tokopedia pria itu 300. Mengisi baris wanita Shopee. Nah, hasil di akhirnya itu Lazada sama dengan 100. Mengisi Tokopedia hasilnya itu 420. Jadi ini tabel lengkapnya. Nah, kita pakai teorema Bayes, langsung aja 0,18 per 0,18 ditambah 0,20. Hasilnya itu di akhir tuh 0,4737.
atau 4737.